Hambaku yang berpaling dari kesalahan-kesalahannya lalu berbalik mencari wajahku, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Bertobat, bukan menerima salib, nebus dosa. Makanya istrinya mu'alaf, karena ajaran Anda irasional. Kata Yesus, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran, memuliakan aku. Di Islam dong, Hindu enggak, Buddha enggak, Yahudi apalagi. Hanya ada di Islam memuliakan Yesus itu. Di kalian yang mati terkutuk siapa? Yesus. Yang ditampar tentara Romawi siapa? Yesus. Yang ditelanjangin dibagi-bagi pakaian siapa? Yesus. Yang ditonjok mukanya siapa? Yesus. Yang ditombak perutnya siapa? Yesus. Yang digantung kayak maling ayam? Yesus. Memuliakan itu. Memuliakan. Salib itu adalah hukuman yang diberikan oleh orang-orang Roma terhadap Yesus. Kalian sanjung-sanjung salib. Di dada ada salib, di rumah ada salib, di kamar ada salib, di gereja ada salib. Kenapa kalian menghina kali Yesus itu? Kenapa? Kenapa? Hukuman yang mengutuk Yesus kalian bangga-banggakan, itu hinaan terhadap Yesus salib itu. Kenapa? Baca Ulangan 21 nomor 2223. Jika ada bener sih. Ya, harus benar bang, harus benar. Karena Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi akal budi. Kenapa umat Islam itu begitu sayang dengan Kristen? Sayang. Kenapa enggak Hindu? Kenapa enggak Buddha? Hindu jauh, Buddha jauh. Yang dekat dengan kebenaran adalah Kristen. Tinggal sedikit aja diluruskan, Kristen itu akan menjadi benar. Ketika mereka sudah mengakui Yesus adalah utusan Tuhan, Yahudi tidak mengakui. Kristen sudah masuk selangkah, tinggal selangkah lagi. Ketika mengakui Yesus utusan Tuhan, dan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang satu, dan Yesus mengatakan akan datang penolong lain setelah dia, maka orang itu akan menjadi mu'alaf. Selesai. Tapi kalau Hindu berat, Buddha berat, mau diajarkan, Yahudi pun berat. Tapi kalau orang Kristen tinggal selangkah doang. Gunakan akal sehat. Yesus utusan Tuhan. Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran selain aku. Dia akan datang seorang penghibur selain aku. Maka orang itu akan sampai kepada kebenaran. Maka berlaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Aku mengajarkan setelahku akan datang seorang penolong. Ikuti jalanku, maka kau akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya saya nggak ragu ketika orang mengatakan, apakah Anda percaya Yesus? Ya, Yesus anak Maria yang datang mengajarkan hikmat Injil menyembah kepada Tuhan yang satu, aku percaya. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik, yang mengajarkan membatalkan hukum Tuhan, aku tidak percaya. Karena di Islam ada yang disebut Dajjal Al-Masih, Dajjal Kristus. Kristus palsu. Dan Yesus pun mengatakan ada Kristus palsu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, Al-Masih. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda mujizat kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Al-Quran mengatakan ada Dajjal selain Nabi Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Mesias selain Isa. Al-Quran mengatakan ada Al-Masih selain Yesus, manusia mulia yang lahir tanpa ayah. Begitu juga Yesus, ada Al-Masih lain, ada Kristus lain. Kristen terciduk mengikut Kristus tapi menyembahnya. Sedangkan Kristus bagi Bani Israel hanya mengimaninya sebagai rasul. Dua kesaksian Yesus. Yang pertama, apa murid-murid Yesus imannya menurut Yesus? Jangan menurut Paulus, jangan menurut Yesus. Karena Yesus harus dipercaya. Ketika dibaptis, apa kata suara dari langit? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan Lukas, jangan dengarkan Markus, jangan Lukas, Paulus, jangan. Dengarkan Yesus, apa kata Yesus? Segala firman yang Tuhan Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerima semua firman itu, dan setelah mereka menerimanya mereka percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, kesaksiannya, murid yang benar adalah percaya dirinya utusan Tuhan, Rasulullah. Kesaksian Yesus tentang muridnya.
Kesaksian Yesus tentang dirinya, Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan itu sedang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, roti menjadi banyak orang yang memakannya dari 5 roti. Dia jalan di atas air dan seterusnya. Semua itu dia buktikan sekedar untuk memahamkan Bani Israel. Aku ini bukan utusan setan, aku ini utusan Elohim, pencipta langit dan bumi. Jadi mau kesaksian mana lagi? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakkulah yang di surga yang bersaksi juga tentang aku. Apa kesaksian Bapa? Inilah anakku, inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Berarti ketika dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya, dalam tanda kurung hambanya, maka dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang harus dipercaya kata siapa? Yesus. Ada enggak Yesus mengajarkan orang menjadi Kristen? Tak ada. Menjadi Katolik? Tak ada. Protestan? Tak ada. Menjadi Pentakosta? Tak ada. Advent? Tak ada. Mesianik? Tak ada. Yesus tidak mengenal semua itu. Yesus adalah seorang soleh. Dia adalah seorang Muslim yang taat. Mana bukti dia Muslim? Yohanes 8:29, Yohanes 5, Yohanes 14, Yohanes 12, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Saudara Irene dan suami harus tahu bahwa aku Yesus. Dunia harus tahu, berarti Anda juga harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku, senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Segala yang diperintahkan Bapakku kepadaku, Tuhanku kepadaku, aku lakukan dengan seksama. Berarti Yesus adalah seorang Muslim yang taat. Bapa senantiasa menyertai aku sebab Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim. Apa Muslim itu? Orang yang berserah diri kepada Tuhan langit dan bumi, melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan langit dan bumi kepadanya. Dia adalah Muslim. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Soleh dia, Muslim dia. Lalu kenapa kita harus jadi Kristen, kawan-kawan? Kalau Yesus aja sujud dalam beribadah, Yesus aja sunat di dalam prosesi ibadah, Yesus kemudian berpuasa dalam hidupnya, mentauhidkan pencipta langit dan bumi, tidak menduakan apalagi mentigakan. Lantas apa alasan kita mau jadi Kristen? Apa alasannya? Tak ada alasan kita selain ogah nyembah Tuhan, selain nyembah kepada makhluk asing yang ngaku Yesus. Ke gereja tak ada perintah Tuhannya, tidak ada sabda Yesusnya. Tapi kenapa kompak sedunia ke gereja? Karena ada bisikan dari Kristus palsu. Antikristus itu. Kristus mengajarkan, ini Kristus yang asli mengajarkan apa? Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat yang paling kecil tersebut, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan barang siapa sebaliknya, melakukan segala perkataan-perkataan yang ada dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu Kristus yang asli. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu Kristus yang asli. Kristus yang palsu, dengan matinya Yesus di atas salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Hah? Halo? Kristus siapa ini? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukannya Yesus sudah ada di atas? Dan kata Yesus, Matius 23 nomor 39, engkau tidak akan melihat aku lagi
Sampai engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhannya. Lah, kok ada tiba-tiba datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Nasihat Yesus itu di antara tahun 29 sampai tahun 33. Di tahun 48, Paulus muncul mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh. Di tahun 30 sampai 33, Yesus berpesan kepada mereka, kalau ada orang bertemu dengan kamu dan mengaku bertemu aku di padang gurun dalam bilik rahasia, jangan kau percaya ya. Iya paman, iya Tuhan, iya Tuan, iya guru, iya Rabi. 10 tahun kemudian, 20 tahun, 30 tahun, Paulus datang tuh mau menghabiskan, ketepak. Habis itu dia merasa bertobat. Aku bertemu dengan Yesus loh gurumu. Menurut Yesus di tahun 30, percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku? Kata Yesus, jangan kau percaya. Tapi orang Kristen malah percaya. Kenapa orang Kristen percaya Paulus? Karena orang Kristen bukan murid Yesus. Yang dipesan Yesus agar jangan percaya kalau ada mengaku bertemu dengan aku adalah Bani Israel, murid-muridnya. Kristen bukan Bani Israel. Wajar kalau percaya, sebab kekristenan muncul itu dari barat, bukan dari Yudaism. Di Indonesia maksudku. Begitu saudara. Saya kira jawaban daripada istrinya kenapa beliau mu'alaf itu sudah sangat jelas dan logis, bahwa jalan kebenaran satu-satunya adalah mengikuti Yesus, di mana Yesus mengatakan akan datang penolong lain selain Dia yang mengajarkan segala hukum-hukum. Silakan. Bang Juma, terakhir saya tanya, adakah nubuatan buat kata siapa itu? Nubuatan buat Paulus itu? Tidak ada selain nubuatan-nubuatan tentang kejahatan. Mazmur 58 nomor 2 nomor 3 dikatakan, Tuhan memilih orang-orang jahat, penyesat-penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku Galatia 1:15, aku dipilih sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Kalau dipilih sebagai penjahat, wah cocok. Tapi kalau dipilih sebagai orang benar, tidak mungkin. Kalau Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya menjadi orang benar, kenapa dia tidak mendampingi Yesus pada saat Yesus penginjilan? Kemana dia? Kenapa dia nongol setelah Yesus ada di bumi dan memakai nama Yesus kemana-mana untuk mencari pengaruh? Penyesat, buktinya dia menggenapi nubuatan. Saya kasih nubuatan jelas untuk Paulus. Di dalam Kejadian 49 nomor 27, nomor 1 sampai 27, Yakub memanggil ke-12 anaknya dan mengumpulkan anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia, dan berkata kepada mereka satu persatu apa yang akan terjadi masa depan mereka. Tibalah saatnya setelah Yehuda dipanggil, Yusuf dipanggil, semua dipanggil, Naftali dipanggil, ini nanti keturunanmu begini, keturunanmu. Tibalah masa Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin di Kejadian 49 nomor 27? Benyamin, ya ayah, kelak laku kamu keturunanmu seperti serigala. Pada pagi hari merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasan. Paulus mengaku Benyamin. Di mana dia mengaku Benyamin? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin orang Farisi. Wow. Pas keturunanmu nanti akan berlaku seperti serigala. Aku keturunan Benyamin, berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar seperti pengajar, seperti nabi, nevi. Tapi dia adalah serigala buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Matius 7 nomor 22-23. Buah-buah daripada nabi palsu. Satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Ini buah-buah daripada nabi palsu tersebut. Pengikutnya bukan Bani Israel, tetapi mereka mengaku Bani Israel. Mereka adalah domba, serigala yang buas nyamar domba. Itu diterangkan. Jadi penggenapannya sangat jelas. Itu nubuatan yang pertama. Nubuatan yang kedua, di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Apa kata Yesus?
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, sebelum itu terjadi, si penyesat sebelum menyesatkan, pertama-tama yang dia lakukan adalah menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu, membunuh kamu, mensesat kamu. Itu siapa pelakunya? Penyesat ini. Tak ada lain, Paulus. Yang ketiga,